Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam panggang sereh ya, tanpa ungkep, tapi pastinya wanginya maksimal, gurih, meresap. Luarnya itu dia terkaramelize dengan baik, tapi dalamnya juicy. Hidangan ini tuh aku terinspirasi dari ayam serehnya ala Vietnam, tapi pastinya udah disesuaikan dan si bumbu lemongrassnya tuh lebih medok ya, karena akan kita blender. Ini pas banget nih di lidah orang Indonesia. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama, ini untuk ayamnya kalian bisa pakai file, bisa juga yang bone in atau ayam dengan tulang seperti ini. Ini aku pakai yang potongan paha ya dengan tulang. Nah, kalian kalau mau pakai ayam utuh bisa, atau misalnya mau pakai ayam pejantan dan lain-lain juga bisa ya, bahkan pakai file sekalipun juga nggak masalah. Untuk bumbu marinasinya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kemiri. Nah, kemiri ini kalau di yang Vietnamese sudah pasti nggak pakai ya, tapi kita pakai itu nambah si medoknya lebih enak. Dan yang nggak boleh ketinggalan ini serai. Serainya juga jangan kurang. Resep lengkap udah aku tulis semua di description box. Saus lainnya ada kecap ikan, saus tiram, gula palem, minyak wijen ya, biar ada wangi. Kalau kalian lagi nggak punya minyak wijen mau di skip masih bisa ya. Untuk bumbu-bumbunya ini ada merica, garam, dan juga kaldu jamur ataupun penyedap. Untuk saus cocolannya ini aku mau bikin spicy lime dipping sauce. Jadi ini base-nya ada bawang putih, cabenya aku pakai cabai rawit 2 warna ya. Gula, bisa pakai gula merah juga kalau mau, jeruk nipis, dan juga kecap ikan. Kalau kalian mau versi yang lebih manis, aku pernah bikin juga nok cham, itu juga kalian bisa lihat di video yang udah pernah aku share. Nanti untuk penyajiannya aku akan pakai nasi, telur, timun, dan juga daun ketumbar, tapi itu opsional, bebas ya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu si bumbu marinasinya. Untuk serainya ini kita akan iris-iris dulu supaya nanti pada saat dihaluskan tuh dia bisa halus dengan lebih baik ya. Terus bawang putihnya ini gede, jadi aku mau belah-belah juga. Bawang merahnya juga sama, tapi tetap gede-gede kayak gini aja nggak masalah. Nah, supaya aromanya lebih keluar, lebih medok, ini bumbunya tuh kita akan tumis dulu. Minyaknya juga nggak usah banyak-banyak, jadi buat kalian yang lagi ngurangin minyak ya, pengen yang gak goreng-goreng, resep ini tuh cocok banget. Ini tinggal kita tumis saja sampai kecoklatan dan juga wanginya keluar pakai api sedang. Nah, kalau udah biarkan sesaat ya, biar nggak terlalu panas. Kalau udah nggak terlalu panas, ini bisa kita blender ya si bahan-bahannya. Ini pakai saus tiram, kecap ikan. Kalau lagi nggak ada kecap ikan, mau ganti kecap asin ditambah sedikit terasi juga itu bisa ya. Jadi sama-sama kasih aroma ikan. Minyak wijen masukin, gula palem, merica, garam, dan juga kaldu jamur atau bisa pakai penyedap. Nah, kalau udah ini tinggal kita blender aja sampai semuanya tuh bener-bener halus, jadi nanti lebih gampang meresap ke si ayamnya. Kalau sudah halus, itu sisihkan sambil nunggu dingin juga si bumbu halusnya. Ini kita akan siapkan ayamnya. Nah, untuk ayamnya ini aku gunakan paha dengan tulang ya, jadi bone in. Nah, biasanya kendalanya kalau kita mengolah ayam utuh itu memang waktu meresapnya tuh dia lama, dan juga pada saat memasaknya itu perlu waktu ya, supaya si sendi-sendinya tuh dia udah nggak berdarah gitu. Nah, jadi kalau mau yang lebih praktis, biasanya si ayamnya ini tuh aku sayat-sayat dulu. Yang terpenting ini bagian sendi antara paha atas paha bawah ya, kalian bisa pegang. Ini tuh kerasa ya, ada kayak sendinya. Tinggal kita sayat di yang bagian belakang supaya nggak merusak penampilan bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya ini aku mau bikin 4 sayatan aja ya. Di bagian paha bawahnya 2 sayatan, di paha atasnya juga ini 2 sayatan kayak gini. Kalau kalian mau utuh nggak masalah, tapi perlu waktu marinasinya nanti lebih panjang. Kalau kalian pakai dada ayam yang bone in juga sama ya, bisa disayat sedikit. Tapi kalau kalian gunakan file berarti nggak usah disayat-sayat, nggak apa-apa ya, karena daging file itu terutama paha itu kan dia udah tipis biasanya ya. Tinggal dimarinasi aja. Nah, ini juga yang terpenting nih, bumbu marinasinya nggak boleh kurang ya. Jadi resep yang aku tulis di description box itu kurang lebih bisa untuk 1,5 kilogram ayam. Jadi kalau kalian pakai 3 kilo ya dikali 2 bumbunya ya, dikali 2, mulai dari bawangnya, saus-sausannya semua dikali 2 supaya hasilnya tuh tetap medok, rasanya wanginya juga kerasa keluar. Nah, kalau udah ini si bumbunya, tinggal kita aduk rata aja ke ayamnya. Nah, untuk mericanya ini aku tuh pakai memang cuma sedikit ya, karena anak-anakku tuh nggak suka merica yang terlalu tajam. Nah, kalau kalian yang suka merica, ayam lemongrass kayak gini dikasih merica atau merica hitam ya, black pepper, itu juga bakalan cocok banget. Oke, setelah kayak gini, ini tahap marinasinya yang paling penting, karena kita mau si rasa ayamnya tuh rasanya tuh bukan cuma saus di luar doang, tapi meresap sampai dalam, serta si tekstur ayamnya tuh dia juicy ya. Luarnya garing, terkaramelize, terpanggang, dalamnya tuh masih juicy dan juga gurih. Jadi yang paling penting adalah waktu marinasinya. Untuk ayam bone in kayak gini yang sudah disayat, minimal banget semalaman ya. Semalaman bisa di kulkas, atau kalau di kulkas tuh bisa sampai 3 hari. Nah, kalau kalian mau simpan lebih dari 3 hari, jadi bisa dibiarkan dulu semalaman di kulkas. Hari berikutnya kalian tinggal masukin aja ke dalam freezer, bisa per pieces gitu dibungkus. Jadi kapanpun kalau kalian mau mau masak,
itu tinggal dipanggang aja ya, jangan lupa dilelehkan dulu, jadi jangan dalam keadaan beku juga. Nah, kalau udah didiemin semalaman ya, ini bisa kita aduk lagi sebelum dipanggang ya. Kalian bisa lihat si bumbu marinasinya itu tuh dia udah sedikit cair karena si cairan dari ayamnya tuh juga sebagian keluar ya. Ini kita aduk lagi merata. Tuh, dia pas ya, jumlah bumbu yang kita bikin sama jumlah ayamnya tuh pas. Jadi kalian pastikan lihat resep di bawah di description box untuk resep lengkapnya. Untuk masaknya kalian bisa pakai wajan, oven, air fryer. Di sini aku mau pakai air fryer. Jadi jangan lupa si ayamnya ini udah dibalur pakai bumbu marinasinya ya, yang cukup banyak, cukup medok kayak gini. Lalu tinggal kita susun aja di air fryer. Nggak boleh overcrowded atau bertumpukan ya, nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau bisa masih ada jarak antara ayam. Atau kalau kalian mau bikinnya dalam jumlah banyak, bisa pakai oven aja lebih ideal ya, atau pakai wajan. Untuk manggangnya ini aku sengaja yang bagian bawahnya dulu ya, supaya nanti yang bagian atasnya tuh dia cantik dan juga golden brown gitu ya. Nah, ini aku memang nggak dioles minyak apapun sama sekali, karena di bumbu marinasinya kita udah tumis dengan sedikit minyak, dan kulit ayam itu kan biasa ngeluarin minyak juga. Nah, kalian kalau mau yang lebih wangi, nanti udah setengah kering, kalian bisa oles dengan margarin. Untuk memanggangnya ini di 180 derajat. Kalau ayam segede gini tuh kurang lebih 20 menit. Kalau potongan lebih kecil mungkin sekitar 15 menit ya, atau kalau potongan lebih besar bisa sampai 25 menit. Suhunya sih stabil aja di 180 derajat Celcius. Kalau mau pakai wajan bisa ya, khususnya yang ayam file ya, karena matang lebih cepat. Tinggal dibolak-balik aja di wajan pakai sedikit minyak ya. Nanti kalau kalian ayam utuh yang tebel, susah matang, bisa dikasih air sedikit, terus ditutup wajannya ya sampai dia matang, dan tinggal finishing panggang hingga kecoklatan. Nah, sambil nunggu si ayamnya nanti sebelum kita balik ya, ini aku mau bikin si cocolannya ini spicy lime dipping sauce ya. Jadi terinspirasi dari dipping sauce-nya Thailand ya. Kalau kalian mau pakai dipping sauce-nya Vietnamese, aku udah pernah share resepnya Nok Cham. Dia lebih light, ada manisnya sedikit. Tapi ya mirip-mirip ya, cuman ini rasanya dia lebih strong. Tapi tenang aja, walaupun strong, dia nggak akan nutupin aroma dari si lemongrass atau serehnya itu. Pertama, bawang putih tinggal dicincang aja, atau supaya cepet ini aku di press aja kayak gini ya, pakai garlic press. Pedesnya boleh pakai cabai merah biasa, atau kalau mau lebih nendang ini pakai cabai rawit. Aku campur antara cabai rawit hijau dan juga merah ya. Ini aku gunting-gunting aja. Kalau pedesnya mau lebih berasa, ya bisa ditambahin cabai rawitnya, atau nggak cabai rawitnya itu dicincang ya. Jangan lupa yang terpenting juga ini jeruk nipis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok makan, atau ini sekitar 3 jeruk nipis yang ukuran sedang. Tapi kadang kita tuh nggak tahu takaran jeruk nipis kalau pakai pieces, karena ada jeruk nipis yang airnya banyak, ada yang sedikit ya, terus ada yang besar, kecil. Jadi lebih baik takarannya ikutin aja di resep aku udah tulis. Ini tinggal kita peras aja kayak gini. Lalu untuk gulanya bisa pakai gula biasa kayak gini, atau bisa juga pakai gula palem ya, kalau mau yang rasanya tuh lebih dalam gitu ya, lebih in depth. Nah, itu bisa pakai gula palem ataupun gula merah. Ini sambil diaduk supaya gulanya larut, dan terakhir tinggal kita tambahin kecap ikan. Kalian bisa cobain, ini dominasi rasanya tuh dia asam manis seger ya, ada gurih asin dari kecap ikan dan juga pedas serta aroma bawang putih ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap disajikan. Dan untuk ayamnya ini udah sekitar 12 menit, tinggal kita balik dan kita panggang kembali masih sama di 180 derajat ya, sampai total memasaknya kurang lebih 20 menit atau sampai golden brown ya. Kalau kalian mau lebih wangi bisa juga dioles dengan margarin. Tapi di sini ini aku skip ya, kita bisa minimize jumlah lemak atau fat yang kita tambahkan. Untuk penyajian ini aku mau makan pakai nasi ya. Dan supaya segar ini ada daun ketumbar, timun opsional, serta telur ceplok biar makin spesial. Ini si ayam panggang serehnya ya, jadi luarnya tuh dia browning, terkaramelize dengan baik, dalamnya juga meresap, gurihnya berasa, ada manis, dan yang paling penting yang bikin unik itu dari wanginya ya, ada bawang-bawangan udah pasti, sereh bikin makin segar ya, makin gurih juga, ada saus tiram, kecap ikan, dalamnya masih juicy tapi benar-benar meresap ya, dan pastinya matang karena kita sayat-sayat termasuk bagian si sendinya. Nah, untuk cocolannya ini pas banget ya, jadi dia tuh nambahin pedas, seger, asam tanpa menutupi rasa si ayam panggang serehnya ini ya, karena kalau kita kasih cocolannya
let's say terlalu berat atau sambal terasi, nah pasti si aroma serehnya tuh kalah. Jadi cocok banget pakai cocolan yang light seperti ini. Oh iya, buat yang mau makin lengkap, ini dimakan sama telur setengah mateng kayak gini nih best banget ya. Si kuning telurnya tuh dia nambahin creamy dan juga si hidangannya tuh jadi nggak flat, jadi nggak boring. Jadi kalau aku tuh selalu nyetok si ayam panggang sereh ini ya, bisa dalam keadaan chilled atau suhu kulkas ataupun frozen. Jadi kapanpun kita lagi pengen ayam panggang ini tuh tinggal dikeluarin aja, nanti udah nggak terlalu dingin, tinggal kita panggang di air fryer, simple banget.